Pernah nggak sih kamu ngebayangkan ada satu makhluk laut yang hanya munculnya sekali dalam 1 tahun? Jumlahnya bisa jutaan, dan kehadirannya bahkan ditunggu-tunggu oleh satu daerah penuh. Makhluk itu bukan ikan langka, bukan juga ubur-ubur raksasa, melainkan dia adalah cacing nyali. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kemunculan cacing ini dirayakan lewat tradisi bau nyali. Tapi di balik tradisi dan cerita rakyatnya, nyali menyimpan fenomena biologis yang luar biasa unik. Secara ilmiah, cacing nyali dikenal sebagai Phallola viridis. Ia termasuk ke dalam filum Annelida kelas Polychaeta. Artinya, nyali adalah kelompok cacing laut bersegmen yang telah hidup di lautan selama ratusan juta tahun. Dan masih satu kelompok dengan cacing laut lainnya yang hidup di daerah terumbu karang. Dalam kondisi normal, nyali tidak pernah terlihat. Sebagian besar hidupnya dihabiskan bersembunyi di celah-celah terumbu karang, jauh dari pandangan manusia. Bagi sebagian orang, momen ini menjadi peristiwa penting yang dinanti. Namun, bagi ilmuwan, ini adalah fenomena reproduksi laut yang sangat presisi. Kemunculan nyali bukanlah peristiwa acak. Ini adalah bagian dari strategi reproduksi yang disebut epitoki. Pada fase ini, bagian belakang tubuh nyali yang berisi sel telur dan sperma terlepas dari tubuh utama dan berenang menuju permukaan laut. Bagian inilah yang tampak oleh manusia sebagai nyali. Sementara itu, bagian depan tubuhnya tetap berada di dalam terumbu karang dan tetap melanjutkan hidupnya. Proses ini memungkinkan nyali untuk berkembang biak tanpa harus meninggalkan habitat aslinya. Waktu kemunculan nyali juga ditentukan oleh kombinasi berbagai faktor alam. Fase bulan, suhu air, pasang surut, serta perubahan panjang siang dan malam bekerja sama sebagai pemicu alami. Biasanya, peristiwa ini terjadi antara bulan Februari hingga Maret. Beberapa hari setelah fase bulan purnama, ketepatan waktu ini memastikan bahwa sel telur dan sperma dilepaskan secara serempak, sehingga dapat meningkatkan peluang terjadinya pembuahan di laut terbuka. Kemunculan massal ini tentunya memiliki fungsi pertahanan. Dengan jumlah yang sangat besar, nyali mengurangi resiko dimangsa seluruhnya oleh predator. Strategi ini adalah sebuah mekanisme alami yang banyak ditemukan pada organisme laut. Bayangkan kalau nyali muncul satu-satu, maka kemungkinan sel telur dimakan oleh predator akan sangat besar. Tapi saat jutaan nyali muncul secara bersamaan, predator justru kewalahan. Strategi inilah yang disebut predator saturation. Jumlah mangsa terlalu banyak untuk dimakan semuanya. Dengan kata lain, sebagian besar nyali memang akan dimakan, tapi cukup banyak yang selamat untuk berkembang biak. Bagi manusia, kemunculan nyali seringkali menjadi penanda waktu tertentu dalam setahun. Namun, dari sudut pandang ekologi, nyali memiliki peran yang jauh lebih luas. Keberadaan dan keberhasilan reproduksi nyali menandakan bahwa lingkungan laut di sekitarnya masih berada dalam kondisi yang cukup stabil. Terumbu karang yang sehat menjadi kunci utama berlangsungnya siklus ini. Ketika ekosistem laut terganggu, baik oleh perubahan iklim, pencemaran maupun kerusakan habitat, siklus hidup nyali dapat ikut terganggu. Di sini, kita bisa tahu jika cacing nyali menunjukkan bahwa kehidupan laut berjalan mengikuti aturan yang ketat dan saling terhubung. Setiap fase, setiap waktu kemunculan, dan setiap pergerakan memiliki peran dalam menjaga keseimbangan alam. Fenomena yang hanya berlangsung beberapa jam ini merupakan hasil dari proses evolusi yang sangat panjang dan menjadi salah satu contoh bagaimana alam bekerja dengan presisi yang luar biasa. Di balik gelombang laut yang tampak tenang, siklus kehidupan terus berlangsung, termasuk kisah singkat namun penting dari cacing nyali. Dan mungkin setiap nyali muncul ke permukaan laut itu adalah cara alam berkata, "Aku masih bekerja dengan caraku sendiri." Sekian dari saya. Barakallahu fikum. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe.
untuk mendukung channel kami dan untuk mengetahui informasi seputar laut selanjutnya. Terima kasih.